Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok G, akan membahas pembahasan soal dan jawaban mengenai Accounting Change and Error Analysis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok G. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Syara Azhara dengan NPM akhir 016. Yang kedua ada Zeraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Yang ketiga ada Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040. Dan yang terakhir ada David Prima Cahya dengan NPM akhir 280. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeraya Kinanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas soal B221. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menyelesaikan soal mengenai perubahan estimasi penyusutan dan koreksi kesalahan akuntansi untuk Holzman Company. Fokus utamanya ini bagaimana perubahan estimasi dan koreksi kesalahan mempengaruhi laporan keuangan, khususnya pencatatan beban penyusutan dan laba bersih komparatif untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Ringkasan penyelesaian ini, pada tahun 2022, Holzman Company menghadapi dua permasalahan utama terkait aset tetap. Yang satu, perubahan estimasi penyusutannya. Kemudian, peralatan awalnya dihitung menggunakan umur 10 tahun dengan nilai residunya $5.000. Kemudian pada tahun 2022, estimasi diubah menjadi sisa umurnya 4 tahun dengan nilai residu $3.000. Hal ini menyebabkan penyusutan tahunan baru sebesar $14.500 yang dihitung dari nilai buku tersisa sebesar $61.000. Kemudian ada bangunan. Metode penyusutan diubah dari double declining balance ke straight line. Akibat perubahan ini terdapat selisih akumulasi penyusutan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar $54.000 yang harus dikoreksi. Yang kedua, koreksi kesalahan pada mesin. Mesin yang dibeli pada tahun 2020 awalnya tidak memperhitungkan nilai residu yang nilainya senilai $16.000. Kesalahan ini menyebabkan penyusutan yang dicatat terlalu besar, senilai $15.000 per tahun. Setelah koreksi, penyusutan tahunan yang benar adalah $13.000. Total koreksi untuk 2020 dan 2021 adalah $10.500. Kemudian jurnalnya ini, pencatatan beban penyusutan baru pada tahun 2022 adalah $54.500, terdiri dari $14.500 untuk peralatan, kemudian $27.000 untuk bangunan, dan $13.000 untuk mesin. Selanjutnya, laba bersih komparatif. Dampak dari perubahan estimasi dan koreksi kesalahan tercermin dari dalam laporan laba bersih untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Yang pertama, laba bersih tahun 2021. Sebelum koreksi, laba bersihnya senilai $310.000. Setelah koreksi, penyusutan bangunan dan mesin senilai $48.000 serta laba bersih di restate menjadi $262.000. Kemudian laba bersih tahun 2022 dengan penyusutan baru yang diperhitungkan sebesar $54.500 dan laba bersih untuk tahun 2022 tercatat sebesar $245.500. Perubahan ini menunjukkan
bahwa akurasi dalam penyusutan dan estimasi sangat penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Nurani Isnawati dengan NPM akhir 040. Nah, di sini saya akan membahas soal P22.2, yaitu soalnya Botticelli SPA ini dibentuk pada akhir tahun 2019 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki. Pada akhirnya, pada tahun keempat berprosesnya, perusahaan ini sudah cukup sukses. Hal ini dibuktikan dengan laba bersih yang dilaporkan seperti yang ada di gambar. Nah, perusahaan telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman bank yang cukup besar. Nah, petugas bank ini telah mengindikasikan bahwa catatan harus diaudit dan disajikan secara komparatif. Nah, pernyataan untuk memudahkan analisis oleh bank, Botticelli ini menyewa firma audit Check and Double Check (CO) dan telah memberikan informasi tambahan, yaitu yang pertama, pada tahun 2020 perusahaan mengubah estimasi dari 2% menjadi 1% piutang atas jumlah biaya piutang tak tertagih. Nah, biaya piutang tak tertagih untuk tahun 2019 ini, jika tinggal 1% telah digunakan, akan menjadi 10.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan menyatakan kembali bersihnya untuk tahun 2019. Yang kedua, auditor menemukan bahwa pada tahun 2022, perusahaan telah mengubah metode persediaannya dari metode biaya rata-rata ke metode FIFO. Nah, laporannya seperti gambar di bawah. Dan yang ketiga, pada tahun 2022, auditor menemukan bahwa A. Perusahaan secara keliru melebih-lebihkan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2021. Dan B. Terjadi perselisihan dengan otorisasi pajak pada tahun 2020 mengenai pengurangan pajak biaya hiburan, yaitu biaya pajaknya ini sebagai hasil dari putusan pengadilan. Pengeluaran pajak pada tahun 2022 ini berkurang sebesar 60.000 euro. Nah, instruksinya yaitu yang A, tunjukkan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini harus ditangani dalam akuntansi, dan yang B, menyajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan soal. Jadi kan soal sebelumnya ini diperintahkan yang pertama untuk penanganan perubahan dan koreksi dalam catatan akuntansinya. Yang kedua, itu penyajian ulang laba bersih komparatif untuk tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, kita jawab soal yang A, bagian yang pertama, yaitu perubahan estimasi tingkat cadangan kerugian piutang tahun 2019. Tadi kan kerugian piutangnya kan diturunkan dari jadi tadinya 2% menjadi 1%. Nah, maka jawabannya itu beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 ini seharusnya tidak dikurangi sebesar 10.000 US dollar, karena perubahan dalam tingkat rasio piutang tak tertagih ini dianggap sebagai perubahan estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Nah, untuk pembahasan soal A bagian yang kedua, yaitu perubahan metode penilaian persediaan dari average cost ke FIFO tahun 2022. Nah, jawabannya yaitu perubahan dari metode biaya rata-rata ke FIFO ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Jadi harus ditangani secara retrospektif. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan soal A bagian ketiga, yaitu koreksi kesalahan tahun 2022. Poin A yaitu koreksi kesalahan persediaan yang dicatat berlebihan itu sebesar 14.000 euro. Jawabannya ini, kesalahan persediaan pada tahun 2021 ini merupakan penyesuaian periode sebelumnya, dan laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 harus disajikan ulang atau disajikan kembali. Nah, untuk koreksi kesalahan bagian B yaitu penyelesaian gugatan yang harus ditangani dengan benar, yaitu gugatan terkait pajak ya, di soal sebelumnya. Nah, selanjutnya pembahasan soal B yaitu penyajian ulang laba bersih komparatif untuk tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, yaitu ada net income unadjusted tahun 2019 sebesar 140.000 euro, tahun 2020 sebesar 160.000 euro, tahun 2021 sebesar 205.000 euro, tahun 2022 sebesar 270.000 euro. Nah, untuk yang cadangan kerugian piutang yang pertama itu cadangan kerugian piutang atau budget expense adjustment pada tahun 2019 itu minus 10.000. Untuk tahun 2020 tidak ada, tahun 2021 tidak ada, dan juga tahun 2022 tidak ada.
Nah, yang kedua yaitu untuk inventory adjustment, yaitu FIFO, penyesuaian inventory yang menggunakan metode FIFO tadi. Itu tahun 2019 persediaannya bertambah menjadi 15.000, tahun 2020 menjadi 5.000, tahun 2021 menjadi 10.000, dan tahun 2022 itu minus 16.000. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu inventory overstatement atau persediaan overstatement, yaitu pada tahun 2021 tadi kan melebih-lebihkan pencatatan persediaan akhir yaitu sebesar 14.000 euro. Maka di tahun 2021 nilai persediaan akhir 14.000 euro ini dikurangkan. Selanjutnya di tahun 2022 14.000 euro ini ditambah, maksudnya ditaruhkan di tahun 2022. Jadi untuk net income adjusted setelah penyesuaian tahun 2019 yaitu sebesar 145.000 euro, tahun 2020 sebesar 165.000 euro, tahun 2021 sebesar 201 euro, 201.000 euro, dan tahun 2022 sebesar 274.000 euro. Nah, untuk pembahasan soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas soal B22.3. Seperti soal yang sudah tertera di layar, mari kita bahas di slide selanjutnya. Menjelaskan mengenai syarat-syarat. Jadi saya akan menjawab dari pernyataan atau soal di slide sebelumnya, yang dimana yang pertama itu Jen gagal mencatat komisi penjualan yang harus dibayarkan pada setiap akhir tahun setiap 2 tahun terakhir, yaitu pada akhir tahun 2001 senilai 3,5 juta dan pada akhir tahun 2022 senilai 2,5 juta. Dan dikoreksi yaitu laba ditahan 3,5 juta pada debit karena itu pengembalian dari koreksi yang salah sebelumnya. Ada kredit utang komisi penjualan 2,5 juta dan biaya komisi penjualan 1 juta dikredit juga. Yang kedua, dalam meninjau inventaris tanggal 33 pada akhir tahun 2022, Chen menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan inventarisnya yang menyebabkan inventaris selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut yang salah. Pada akhir tahun 2020 dinamakan senilai 16 juta, dan pada akhir tahun 2021 harga yang tidak disantum itu senilai 19 juta. Dan pada akhir tahun 2002 itu di-overkan dari yang seharusnya itu senilai 6.700.000. Chen telah membuat entry yang menetapkan jumlah inventaris tanggal 31 Desember 2022 yang salah. Dia itu salah memasukkan jurnalnya. Dan perbaikannya itu sini ada tabel pendapatan yang dilebihkan dari 2020, 2021, dan 2022. Ya, mana persediaan awal pada 2020 tidak ada dan persediaan akhirnya minus 16 juta, jadi totalnya minus 16 juta. Pada 2021 persediaan awal 16 juta dari yang di soal tadi, dan persediaan akhirnya itu minus 19 juta dari yang soal juga, karena persediaan akhir harusnya dicatat sebelum ada persediaan awal tadi. Jadi dikurangkan menjadi minus 3 juta. Dan pada 2022, karena sudah dikurangkan pada 2021 tadi, jadi 2022 persediaan awalnya menjadi 19 juta dan ditambah persediaan akhirnya, ditambahnya 6.700.000 menjadi persediaan akhirnya 25.700.000. Dan penjurnalannya yaitu harga pokok penjualan senilai 3,5 juta pada laba ditahan 2,5 juta dan persediaan 1 juta. Lanjut ke selanjutnya. Pada poin ketiga selanjutnya itu beban peralatan senilai 100 juta dari poin ketiga, terus dikurangi depresiasi sampai tahun 2021 itu senilai 36 juta tertera pada poin juga, yaitu menjadi nilai bukunya atau value booknya itu senilai 64 juta. Dan kita hitung lagi penyusutan yang harus diambil itu 8 juta. Itu diambil dari mana? 64 juta nilai buku tadi dibagi dengan 8. Nah, 8 itu dari 10 tahun
nilai masa manfaatnya, terus kita berikan itu pada tahun ke-8, jadi masih sisa 2 tahun gitu. Jadi udah aku pakai 2 tahun dan masih sisa 8 tahun nilai masa pakainya. Jadi 8 juta. Dikurangi dengan penyusutan dicatat, ya tertera juga pada soal senilai 12.800.000. Jadi perbedaan atau selisihnya itu minus 4.800.000. Jadi jurnalnya itu akumulasi penyusutan peralatan pada debit senilai 4.800.000 dan beban penyusutan 4.800.000 pada kredit. Itu karena akumulasi penyusutan peralatan ditambahkan ke debit karena ada salah pencatatan pada tahun 2021. Selanjutnya yang poin keempat, itu ada intinya itu mencatat pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang berdasarkan basis pemulihan biaya pada tahun 2022, kemudian mengubah basisnya ke presentasi penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya untuk tujuan perpajakan. Jadi dan ada tabelnya di situ dan jadi langsung aja di jurnal di debitnya konstruksi dalam proses senilai 45 juta dari 150 dikurang 105 juta dari tabel yang di soal sebelumnya, dan pada kreditnya kewajiban pajak tanggungan senilai 18 juta dan laba ditahan senilai 27 juta. Ya, makasih. Sekian presentasi dan pembahasan soal dari kami kelompok G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.